Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Ya, Pak Guru di sini juga sehat. Baik anak-anak, di pertemuan ini ya kita bertemu lagi dengan Pak Guru tentunya di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan di pertemuan ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang latihan apa saja yang bisa meningkatkan daya tahan jantung kita. Ya, tentu semua ini digunakan untuk mengembangkan kebugaran jasmani kita. Nah, agar lebih jelas, anak-anak bisa menyimak dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah belajar ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Dan yang kedua, bisa mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan, kemudian lari interval dan permainan reaksi. Yang ketiga, anak-anak bisa melakukan pengukuran kebugaran jasmani ya. Dan yang keempat, anak-anak bisa mempraktikkan berbagai latihan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mulai dari lari bolak-balik, kemudian lompat tali, kemudian lari mengelilingi lapangan, jogging, dan latihan interval. Dan yang terakhir ada lagi permainan reaksi. Nah, itu anak-anak. Jadi hari ini anak-anak, dari tujuan membelajar ini kita bisa melihat kita akan bermain ada beberapa permainan ya. Yang pertama tentang lari, bolak-balik, kemudian lompat tali, jogging, interval, dan permainan reaksi. Nah, lebih lengkapnya silahkan anak-anak bersiap menyimak materi yang Pak Guru berikan. Baik, yang pertama, sebelum kita mempelajari berbagai permainan tadi ya, anak-anak harus mengetahui ya untuk daya tahan jantung ini sendiri. Ya. Baik anak-anak, berkaitan daya tahan jantung ini, anak-anak juga bisa mengukurnya ya. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa memegang tangannya seperti ini ya. Pegang pergelangan tangan bagian telapak tangan yang depan ya. Di bawah atau di atas pergelangan tangan seperti ini. Kemudian coba anak-anak sedikit tekan, kemudian rasakan pasti ada denyut nadi yang bergerak. Nah, silakan anak-anak bisa hitung 30 detik ya. Kemudian jumlahnya berapa? Kalikan 2. Nah, jika denyut nadi anak-anak 70 sampai 80 pada saat anak-anak bersantai atau beristirahat normal, maka anak-anak termasuk pada golongan yang sehat atau denyut nadi yang normal. Nah, mengenai daya tahan jantung ini anak-anak, kita juga perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama adalah umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, kemudian keturunan, dan terakhir adalah latihan dan aktivitas fisik ya. Jadi dari umur, jenis kelamin ya, keturunan dan latihan ini bisa sangat berpengaruh pada daya tahan jantung anak-anak. Ya, tentunya umur atau usia yang semakin tua, semakin banyak usianya, maka daya tahan jantungnya tentu berbeda dengan usia yang lebih muda. Dan untuk jenis kelamin juga berpengaruh, laki-laki dan perempuan pasti berbeda ya. Kemudian keturunan ya dari orang tua, dan yang terakhir latihan atau aktivitas fisik. Tentu anak-anak yang sering melakukan latihan atau aktivitas fisik pasti memiliki pengaruh atau daya tahan jantungnya lebih bagus. Nah, yang berikut manfaat daya tahan jantungnya anak-anak adalah untuk mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Semakin sering anak-anak berlatih ya untuk meningkatkan kebugaran daya tahan jantung, maka akan semakin terhindar dari bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah.
Kemudian bisa menjaga tekanan darah tetap normal. Yang berikut, mengatur kadar lemak dalam darah, kemudian mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama, ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah mengurangi risiko jantung koroner, ya, atau penyakit jantung lainnya. Jadi, daya tahan jantung ini sangat bermanfaat, ya. Jadi, semakin kita latih, maka akan semakin bermanfaat khususnya pada kesehatan kita. Begitu anak-anak, dan kita mulai ya untuk latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama adalah lari memindahkan bola, ya. Jadi anak-anak bisa membuat garis terlebih dahulu seperti ini, kemudian anak-anak berlari ya bolak-balik dengan memindahkan bolanya, ya. Jadi bisa anak-anak menggunakan beberapa bola, kemudian pindahkan dari titik awal ke titik akhir, ya. Lakukan ya paling tidak 8 kali bolak-balik atau 8 bola, ya. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk lompat tali. Ya, di latihan lompat tali ini tentu akan semakin meningkatkan kemampuan atau daya tahan jantung kita apabila anak-anak lakukan dengan baik dan teratur. Ya, artinya anak-anak melakukan permainan lompat tali ini dengan terprogram, ya. Jadi melakukan mungkin sebanyak 20 kali lompatan, ya. Kemudian istirahat lagi, lakukan lagi sampai kemampuannya, ya, tergantung tentu setiap anak berbeda-beda, ya. Ini berbagai contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, latihan yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan. Nah, di sini contohnya adalah lapangan, Pak Guru buat batas, ya. Kemudian anak-anak bisa berlari memutari lapangan, ya, dengan kecepatan yang stabil. Kemudian berlari terus, ya, dikira-kira ya durasi paling tidak bisa 6 menit ya sampai 12 menit. Ya, anak-anak berlari terus, jogging, ya, mengitari lapangan atau halaman anak-anak yang memiliki di rumah. Yang berikut adalah latihan interval. Nah, latihan interval ini apa yang dimaksud? Jadi anak-anak menyiapkan 3 tempat atau boleh lebih. Ya, di sini Pak Guru memberikan contoh 3. Kemudian di titik pertama anak-anak bisa melakukan permainan lompat tali, ya. Dan di tempat yang berikutnya anak-anak bisa melakukan lari bolak-balik, ya. Nah, setelah melakukan lari bolak-balik, anak-anak bisa melakukan squat thrust atau duduk, kemudian merentangkan kaki dan berdiri lagi. Itu contohnya. Dari setiap pos atau setiap titik ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali atau bisa lebih disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini untuk latihan interval, ya. Nah, kemudian ada permainan reaksi. Ya, di permainan reaksi ini anak-anak bisa bermain lari, ya, sambil melakukan perintah atau bereaksi sesuai dengan instruksi. Di sini anak-anak bisa berlari atau berkeliling, namun ketika ada instruksi, ya, misal jalan, maka anak-anak berjalan. Ketika ada instruksi lari, maka anak-anak berlari. Lompat, maka anak-anak melompat. Seperti itu instruksinya. Nah, anak-anak nanti bisa meminta bantuan saudara atau siapapun yang ada di rumah untuk memberikan instruksi atau perintah, seperti itu, ya. Ini untuk permainan reaksi, ya, anak-anak. Nah, demikian materi terkait dengan latihan daya tahan jantung, tentunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ya. Dan kemudian di sini Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah, ya. Tugasnya apa saja? Yang pertama, anak-anak coba menjelaskan jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung ini, ya. Silahkan bisa dijelaskan, bisa di tulisan atau mungkin dalam bentuk video, ya. Terserah pilih mana. Yang kedua, kemudian mempraktikkan jenis-jenis latihan aktivitas kebugaran jasmani tersebut, tentunya untuk meningkatkan kebugaran atau daya tahan jantung. Itu anak-anak, ya, silahkan tugasnya dibuat, dan kalau sudah selesai, laporkan atau kirimkan kepada Pak Guru atau Ibu Guru anak-anak sekalian.
Nah, seperti ini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak paham. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Pak Guru di sini. Dan anak-anak silahkan tinggalkan komentar ya dengan mengisi nama, kemudian sekolah sebagai bukti bahwa anak-anak telah belajar bersama dengan EPJUK ini. Seperti itu anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, dan anak-anak bisa terus belajar bersama Pak Guru di sini. Demikian anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.